Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afifah Aulia dengan NIM 3 digit dari belakang 019 dan Beril Hamdi Raihan dengan NIM 3 digit dari belakang 090. Di sini kami akan membahas mengenai pH meter. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengenalan alat, yang kedua fungsi, yang ketiga komponen penyusun, kemudian yang keempat ada prinsip, kemudian yang kelima ada langkah kerja penggunaan, kemudian yang keenam perawatan, dan yang terakhir ada troubleshooting. pH meter merupakan salah satu alat ukur elektronik yang digunakan untuk mengukur nilai pH dalam suatu cairan. Arti dari pH sendiri yaitu derajat kebasahan atau keasaman dari suatu benda padat, semi padat, cair, hingga tingkat keasaman di suatu tempat. pH meter pertama kali ditemukan pada tahun 1906 oleh Max Kremer. Percobaan pertamanya dilakukan dengan menghubungkan antara ion hidrogen dan arus listrik. Dengan memanfaatkan gelembung kaca tipis yang telah diisi dengan larutan dan disatukan dengan larutan lain, terdapat suatu tegangan listrik dari percobaan tersebut. Kemudian, hasil dari temuan tersebut disempurnakan oleh Fritz Jabar dan Zygmunt Clemsius. Mereka menambahkan fungsi logaritma yang dihasilkan oleh gelembung kaca. Kemudian, seorang asisten profesor kimia, Arnold Orville Beckman, membuat suatu penelitian yang jauh lebih baik. Hasil dari temuan tersebut dipergunakan untuk mengukur derajat keasaman. Percobaan pertama adalah mengukur tingkat keasaman menggunakan jus lemon merek Sunkist. Dan pada akhirnya, pada tahun 1936, alat yang berupa pH meter pun dipatenkan dan diedarkan ke seluruh dunia. Selanjutnya yaitu fungsi. pH meter memiliki fungsi untuk menentukan keasaman atau kebasahan dari suatu larutan mulai dari air minum, air sungai, air limbah, dan yang lain sebagainya. Selain itu, dapat juga digunakan untuk mengukur pH air dan mengetahui tingkat kesuburan tanah. Air ini juga dapat digunakan untuk mengukur pH tanah dalam tingkat kedalaman tertentu hingga kadar sinar matahari, kadar nitrogen, dan juga fosfor hingga kalium. Selanjutnya, yaitu komponen penyusun. Sebuah sistem pH meter tersusun atas beberapa komponen penting yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu elektrode kaca. Elektrode kaca berfungsi sebagai salah satu kutub di antara dua elektrode pH meter yang tercelup ke dalam larutan. Pada ujung elektrode ini terdapat bulb yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran ion positif H+. Elektrode kaca tersusun atas ujung bulb bulat dari bahan kaca yang terpasang ke sebuah silinder panjang dari kaca atau bahan isolator lain. Di dalam bulb dan silinder ini berisi cairan HCl yang memiliki nilai pH konstan. HCl merendam sebuah kawat elektrode kecil dengan bahan perak, yang karena terendam di dalam larutan HCl, maka pada permukaan membentuk senyawa stabil AgCl. Yang kedua, ada elektrode referensi. Elektrode referensi berfungsi sebagai kutub lain selain elektrode kaca. Pada ujung elektrode referensi terdapat liquid junction berupa bahan keramik sebagai tempat pertukaran ion antara elektrolit dengan larutan terukur. Pertukaran ion ini dibutuhkan untuk menciptakan aliran listrik sehingga pengukuran potensiometer atau pH meter dapat dilakukan. Komponen yang ketiga yaitu termometer. Termometer atau yang biasa disebut dengan sensor temperatur menjadi suatu komponen wajib pada pH meter karena nilai pH sangat dipengaruhi oleh temperatur larutan.
Dari ketiga sensor pH meter yang terendam di dalam larutan, yakni elektrode kaca, elektrode referensi, dan termometer, dapat digabungkan menjadi satu komponen probe saja, sehingga didapatkan bentuk sensor pH meter yang lebih praktis. Komponen selanjutnya yaitu amplifier. Pada setiap pH meter selalu membutuhkan penguat voltase atau dikenal dengan amplifier. Voltase yang dihasilkan oleh dua elektrode pH meter terlalu rendah, yakni hanya sekitar 60 mV untuk setiap tingkatan nilai pH. Amplifier ini akan memperkuat voltase menjadi pada rentangan 0 hingga 14 volt. Yang kelima yaitu mikroprosesor. Mikroprosesor pada pH meter berfungsi untuk Yang kelima yaitu mikroprosesor. Mikroprosesor pada pH meter berfungsi untuk menerjemahkan nilai voltase yang dikirim oleh amplifier menjadi nilai pH. Perhitungan kompensasi nilai temperatur larutan terukur juga dihitung oleh mikroprosesor ini. Mikroprosesor juga memproses semua opsi input yang ada pada pH meter. Hasil dari pemrosesan mikroprosesor ini ditampilkan pada layar LCD pH meter. Komponen yang keenam yaitu layar. Layar pada pH meter ini memiliki fungsi untuk menampilkan nilai pH yang terbaca pada sampel. Dan yang terakhir, ketujuh, tombol fungsi. pH meter terdiri dari berbagai macam tombol yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan pH meter serta membaca dan mengkalibrasi pH meter. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pH meter. Meski pada dasarnya pH meter memiliki fungsi yang serupa, ternyata pH meter juga memiliki ragam jenis dan fungsi yang bervariatif. Jenis pH meter yang pertama yaitu pH meter analog. Pada pH meter analog, kadar pH akan ditunjukkan oleh sebuah jarum penunjuk. Setelah elektroda pengukur dimasukkan ke dalam sampel, jarum akan bergerak menuju angka yang mewakili kadar pH. Jenis pH yang kedua yaitu pH meter digital. pH meter digital adalah hasil inovasi pada pH meter analog. Pada pH meter digital, kadar pH ditunjukkan oleh angka yang tertera pada mesin pengukur. Hal ini jelas memudahkan untuk mendapatkan hasil yang presisi terhadap sampel. Meskipun begitu, pada dasarnya fungsi pH meter analog dan pH meter digital tetaplah sama. Yang ketiga, yaitu pH meter air. Fungsi pH meter air adalah untuk mengukur kadar keasaman pada air. Yang keempat, pH meter tanah. Fungsi pH meter tanah adalah untuk mengukur kesuburan tanah. Kadar pH dalam tanah akan menunjukkan beberapa unsur-unsur dalam tanah seperti aluminium, besi, hingga mangan. Di samping itu, pH meter tanah juga berfungsi untuk mengontrol pengaruh suatu sistem pengolahan pertanian. Selanjutnya yaitu pH meter stick. pH meter stick adalah pH meter yang berbentuk serupa dengan stick. Jenis ini banyak digunakan karena pembacaannya mudah dan praktis. Selain itu, pH meter stick juga mampu melakukan kalibrasi dan pengaturan suhu kompensasi otomatis. Selanjutnya yaitu ada pH meter akuarium. Fungsi dari pH meter akuarium ini adalah untuk mengetahui kadar keasaman akuarium atau kolam ikan, apakah aman untuk ikan atau tidak. Beberapa keunggulan pH meter akuarium ini adalah tahan air dan akurasinya tinggi. Jenis pH meter yang terakhir yaitu pH meter 3-in-1. Bisa dibilang pH meter ini adalah jenis yang paling praktis. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pH meter. Prinsip kerja pH meter didasarkan pada banyaknya elektron dalam sampel percobaan. Artinya, semakin banyak elektron yang terkandung dalam sampel, maka semakin bernilai asam. Begitupun sebaliknya. Kondisi ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arrhenius, yaitu seorang ahli kimia penemu teori asam basa. Arrhenius mengemukakan jika asam merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi H+.
Sedangkan basa merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi sempurna OH-. Semakin tinggi kadar ion H+ dalam sampel, maka nilai pH-nya semakin rendah atau asam. Dan semakin tinggi kadar ion OH- dalam sampel, maka nilai pH-nya semakin tinggi atau basa. Berikutnya adalah langkah kerja. Yang pertama, sediakan larutan yang akan diukur keasamannya. Siapkan sesuai kebutuhan, jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit, secukupnya saja. Yang kedua, sebelum diukur, terlebih dahulu perhatikan kadar suhu larutan yang akan diukur dengan suhu larutan yang sudah dikalibrasi sebelumnya. Pastikan keduanya harus sama. Misalnya, jika suhu larutan yang sudah dikalibrasi sebesar 20 derajat Celcius, maka cairan yang akan diukur juga harus sama. 3. Buka penutup elektroda dengan alat pH atau menggunakan air khusus, kemudian bersihkan dengan tisu sampai kering. 4. Hidupkan alat pH, lalu celupkan elektroda ke dalam cairan yang akan diukur. Kemudian putar-putar elektroda larutan hingga menjadi homogen. 5. Kemudian tekan tombol yang bertuliskan NEAX. Lantas muncul kata HOL pada layar. Lalu tunggu beberapa saat hingga muncul angka pH yang menunjukkan kadar pH pada cairan tersebut. Setelah itu, matikan alat tersebut. Kalibrasi. 1. Persiapan sebelum kalibrasi. Sebelum melakukan kalibrasi pH meter, Anda harus melakukan langkah-langkah ini. Pertama, hidupkan pH meter Anda. Setiap pH meter bisa jadi memiliki tombol yang berbeda untuk menghidupkan pH meter. Silahkan baca manual pH meter Anda masing-masing. Selanjutnya, bersihkan probe atau elektroda. Anda tidak boleh membersihkan elektroda dengan air keran, melainkan dengan air distilasi. Kemudian siapkan buffer pH, misalnya 4,01, 7,01, dan 10,01. Kalibrasi pH meter. Ini adalah tahapan-tahapan secara umum untuk cara kalibrasi pH meter. Pertama, letakkan elektroda Anda pada buffer dengan nilai pH 7,01. Lalu mulai pengukuran. Biarkan pembacaan pH stabil dengan mendiamkan antara 1 sampai 2 menit. Kemudian tetapkan pH sesuai buffer setelah Anda mendapatkan pembacaan yang stabil. Kemudian bersihkan elektroda Anda dengan air distilasi. Jika Anda ingin kalibrasi lebih dari satu titik, beberapa titik pH meter mampu hingga 5 titik. Lakukan kembali kalibrasi pada buffer Anda dengan nilai pH lain, misalnya 4,01. Biarkan pembacaan pH stabil. Tetapkan nilai pH sesuai buffer pH. Setelah Anda mendapatkan pembacaan yang stabil, bersihkan elektroda pH Anda. Cara merawat pH meter. 1. Selalu cuci elektroda pH meter sebelum dan sesudah pemakaian menggunakan cairan khusus yang memiliki pH 0 seperti elektrolit KCl3n. 2. Selama proses penyimpanan, pastikan elektroda dalam kondisi kering. 3. Selalu simpan elektroda dalam box yang diletakkan pada tempat yang aman dan pastinya bersih dan tidak lembab. 4. Pastikan suhu ruangan untuk menyimpan pH meter tidak lebih dari 50 derajat Celcius. 5. Selalu lakukan kalibrasi secara berkala dan lakukan setiap 8 jam sekali jika pH meter digunakan selama 24 jam non-stop. 6. Ketika pH meter tidak digunakan, pastikan kondisinya dalam keadaan mati atau off. 7. Ketika pH meter akan disimpan dalam jangka waktu yang lama, maka lepaskan baterainya. 8.
pastikan penutup elektroda terpasang dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu troubleshooting. Yang pertama, hasil pengukuran tidak akurat. Hal ini dapat disebabkan karena elektroda yang kotor. Cara yang paling baik untuk membersihkan elektroda adalah menggunakan larutan pembersih elektroda pH. Kedua, indikator pada pH meter tidak kembali pada angka semula. Hal ini dapat disebabkan ketika membersihkan kaca sensor menggunakan kain atau tangan langsung. Untuk menghindari hal ini terjadi, saat selesai pengukuran, Anda bisa membersihkan elektroda dengan membilasnya menggunakan aquades atau air deionisasi. Lalu, digoyang-goyangkan hingga kering. Yang ketiga yaitu elektrode pH meter kering. Jika elektroda pH meter kering, maka sensitivitas detektor akan berkurang, sehingga pengukuran pH akan kacau. Untuk menghindari hal ini terjadi, maka untuk menyimpan elektrode pH wajib menggunakan larutan penyimpan khusus, salah satunya yaitu larutan KCl konsentrasi 3M. Sekian penjelasan tentang pH meter dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.